Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA mengenai daur hidup hewan. Apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan? Lalu apa hubungannya dengan metamorfosis? Itu akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Jadi, apa yang dimaksud dengan daur hidup? Mungkin ini istilah yang baru kalian dengar ya. Daur hidup adalah suatu proses perkembangan pada makhluk hidup mulai dari lahir hingga dewasa. Kita tahu ya, kalau semua makhluk hidup termasuk kita manusia ini mengalami proses perkembangan. Mulai dari kita dilahirkan, lalu menjadi remaja, jadi dewasa, lalu menghasilkan keturunan yang baru. Nanti keturunan yang baru juga mengalami proses yang sama. Begitu seterusnya. Itu dinamakan daur hidup. Nah, pada hewan juga mengalami hal itu. Tapi dalam daur hidup hewan ada yang namanya metamorfosis. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami oleh hewan pada setiap tahapan perkembangannya. Beda dengan manusia. Kalau manusia kan dari kecil hingga besar bentuk tubuhnya sama ya. Tangannya 2, kakinya 2, ya kan? Matanya 2. Tapi kalau hewan ada yang mengalami perubahan bentuk. Jadi hewan yang dilahirkan anaknya ya, ini memiliki bentuk yang berbeda dengan induknya. Jadi nanti seiring perkembangan si hewan muda ini ya, dia nanti akan semakin lama semakin sama bentuknya seperti induknya. Jadi berubah gitu ya. Nah, ini yang dinamakan metamorfosis. Jadi daur hidup dan metamorfosis ini pada hewan ya, ini berhubungan. Jadi dalam daur hidup hewan ini dibagi menjadi 2 berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya. Ada daur hidup tanpa metamorfosis, artinya daur hidup yang tidak mengalami metamorfosis ya. Ada juga daur hidup dengan metamorfosis, artinya daur hidup yang mengalami metamorfosis. Jadi tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Nah, kita akan bahas keduanya satu persatu. Mulai dari daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis artinya di dalam daur hidup atau tahapan perkembangannya ini tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Seperti yang tadi Bapak jelaskan sedikit di awal ya. Jadi hewan yang tidak mengalami metamorfosis ini bentuk tubuhnya tidak mengalami perubahan, hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. Jadi yang tadinya kecil jadi besar, tapi bentuk tubuhnya tidak berubah. Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis ini umumnya terjadi pada hewan mamalia ya, hewan menyusui. Contohnya hewan mamalia ada apa saja? Banyak. Sapi, kambing, kucing, dan lain-lain ya. Selain hewan mamalia ada juga unggas, sejenis burung ya. Lalu ada juga ikan-ikanan, bisa jadi ikan bandeng, ikan mas gitu ya. Dan masih banyak lagi. Reptil juga. Itu merupakan contoh-contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kalau manusia bagaimana? Manusia mengalami metamorfosis kah? Jawabannya ya tadi sudah Bapak jelaskan ya. Manusia tidak mengalami metamorfosis. Lalu yang kedua adalah daur hidup hewan dengan metamorfosis. Daur hidup hewan dengan metamorfosis ini jelas ya. Artinya hewan yang mengalami metamorfosis ini mengalami perubahan bentuk tubuh pada tahap perkembangannya. Jadi di antara proses perkembangan mulai dari kecil hingga dewasa ini mengalami perubahan-perubahan bentuk tubuh. Nah,
daur hidup hewan dengan metamorfosis atau bisa dibilang metamorfosis ya, ini terbagi menjadi dua jenis. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Kita akan bahas satu persatu mulai dari metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Nah, apa saja contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Di antaranya yang pertama adalah kupu-kupu. Kalian tahu kupu-kupu ya? Kupu-kupu kan punya sayap lalu terbang. Nah, pertanyaan Bapak, apakah dia dari lahir punya sayap? Jawabannya tidak. Awalnya kupu-kupu itu kan berasal dari telur ya, berawal dari telur maksudnya. Lalu menetas menjadi larva. Nah, dalam proses dalam tahapan larva ini dia tidak sama seperti kupu-kupu dewasa. Tapi nantinya akan mengalami perubahan bentuk. Nah, larva atau biasa dikenal dengan sebutan ulat ya, ini nanti akan berkembang lalu berubah menjadi pupa atau biasa kalian kenal dengan sebutan kepompong, hingga akhirnya nanti siap menjadi kupu-kupu dewasa. Kita bisa lihat ya, dalam setiap perkembangannya bentuknya berbeda ya. Dari telur ke larva bentuknya berbeda. Itu jelas ya. Dari larva ke pupa juga bentuknya berbeda. Dari pupa ke kupu-kupu bentuknya juga berbeda. Nah, ini yang disebut metamorfosis sempurna. Jadi perubahan bentuknya dari tiap tahapannya ini berbeda, sangat berbeda. Lalu contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna, ada nyamuk. Ini mungkin kalian baru tahu ya, kalau nyamuk itu ternyata memiliki metamorfosis atau mengalami metamorfosis sempurna. Kalian bisa lihat skemanya di layar kalian. Diawali dari telur, lalu menetas menjadi larva atau biasa kita kenal dengan sebutan jentik ya. Kalian tahu jentik ya? Yang ada di air menggenang biasanya yang bergerak-gerak itu kecil. Itu disebutnya jentik atau larva nyamuk. Nah, larva nyamuk ini atau jentik nyamuk ini nanti ketika dia sudah siap, maka akan berubah menjadi pupa, sama seperti kupu-kupu ya, tapi bentuknya beda. Kalau pupanya nyamuk mungkin kita sulit melihatnya ya, karena kecil. Lalu ketika sudah siap, maka pupanya akan berubah menjadi nyamuk. Ini kita juga bisa lihat ya, larvanya kan awalnya di air, terus ketika dewasa menjadi nyamuk yang bisa terbang. Maka kita bisa melihat kalau nyamuk juga mengalami metamorfosis sempurna. Hewan lainnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak. Katak ini diawali dari telur, lalu ketika menetas menjadi berudu atau kecebong. Nah, berudu atau kecebong ini nanti akan tumbuh ya. Nah, tumbuhnya ini perlahan-lahan, mulai dari memiliki kaki atau sebutannya katak berekor ya. Jadi bentukannya sudah mirip katak tapi masih memiliki ekor berudu, masih setengah-setengah ya. Nanti makin lama makin berubah menjadi bentuk katak dewasa. Lalu yang terakhir yang akan Bapak jelaskan adalah lalat. Lalat juga mengalami metamorfosis sempurna ya. Diawali dari telur, lalu telur menetas menjadi larva, larva berkembang menjadi pupa, lalu akhirnya menjadi lalat dewasa. Nah, kalau kita lihat di sini ya, hampir semua metamorfosis sempurna kecuali katak saja ya, ini mengalami proses pupa. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalnya hewan mengalami proses pupa, ini pasti mengalami metamorfosis sempurna. Selain kupu-kupu, selain nyamuk, selain katak, selain lalat, apakah ada lagi Pak hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna? Ada, tentu ada, banyak ya. Tapi Bapak akan jelaskan 4 ini saja ya, yang paling sering dibahas.
Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Kalau tadi sempurna, sekarang tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang mirip dengan induknya, tetapi ada bagian tubuh yang belum terbentuk. Jadi dia dari lahir, ini bentuknya udah mirip dengan induknya. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang belum tumbuh. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, diantaranya yang pertama adalah capung. Kalian tahu capung ya? Nah, capung ini diawali dari telur, lalu telur menetas menjadi nimfa. Nimfa ini artinya hewan muda, berarti capung muda, begitu ya. Lalu capung muda ini berkembang menjadi imago. Imago artinya hewan dewasa. Dalam hal ini berarti artinya capung dewasa. Nah, perbedaannya dari nimfa dan imago ini ada di bagian-bagian tubuh yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kalau dalam capung ini yang tumbuh adalah bagian sayap ya. Jadi saat dia masih nimfa itu belum punya sayap. Nanti ketika sudah menjadi imago, maka sayapnya akan muncul. Baru bisa terbang, begitu ya. Artinya kan bentuk tubuhnya berbeda, tapi mirip dengan induknya. Lalu yang kedua adalah jangkrik. Jangkrik juga memiliki daur hidup yang sama ya. Telur, nimfa, lalu imago. Ini juga mirip dengan capung prosesnya. Jangkrik muda itu belum tumbuh sayap. Dan ada juga beberapa bagian lainnya yang belum tumbuh ya. Ketika sudah jadi imago, nah baru dia memiliki sayap. Lalu yang ketiga adalah kecoa. Kecoa juga sama, memiliki proses perkembangan telur, nimfa, lalu berubah menjadi imago. Kecoa atau lipas ini juga prosesnya mirip dengan yang sebelumnya ya. Ada bagian-bagian tubuh tertentu yang belum terbentuk. Biasanya memang sayap sih. Kalau metamorfosis tidak sempurna, itu bagian yang belum terbentuknya itu kebanyakan sayap ya. Termasuk kecoa. Kecoa kecil atau lipas itu dia belum punya sayap ya. Jadi belum bisa terbang. Ketika sudah jadi imago, ketika sudah dewasa, ini baru dia bisa terbang. Begitu juga dengan belalang. Belalang juga diawali dari telur, lalu berkembang menjadi nimfa, lalu menjadi imago. Belalang juga sama ya. Bagian tubuh yang belum terbentuknya ini sayap. Mungkin ada bagian tubuh lain yang belum terbentuk juga ya. Itu tadi penjelasan mengenai metamorfosis yang sempurna, lalu yang tidak sempurna. Ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Seperti mamalia, ada kucing, ada sapi, lalu ada ikan juga, reptil, dan masih banyak lagi. Contoh yang tadi Bapak berikan itu hanya sebagian saja. Masih ada di luar sana hewan-hewan lain yang belum Bapak sebutkan yang mengalami metamorfosis ataupun yang tidak mengalami metamorfosis ya. Jadi kalian bisa coba cari tahu lagi di luar video ini ya. Itu saja pembahasan untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Materi ini juga ada di buku paket dan LKS kalian. Jadi jangan malas untuk membaca. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.